Ketemu lagi dengan saya Mama Nandi, Bidan Febrina Oka, dan siapa ini? Bidan Eka. Bidan Eka. Hari ini kita mau ngobrolin tentang ini loh. Saya manggilnya Mama ya, karena ini kan sekolah Mama ya. Jadi Ma Eka, ini yang mau deket-deket lahiran itu kan pengen belajar gitu, hypnobird. Ini kebetulan di sekolah Mama juga ada layanan hypnobirthing ya, tetapi kita spesifiknya ke rumah klien. Kalau di Ma Eka ada kan? Ada. Nah, kita kasih info dulu ke mama-mama sekalian. Hypnobirthing itu apa sih? Hypnobirthing itu sebenarnya adalah salah satu terapi yang basicnya menggunakan hipnosis. Jadi kalau kita selama ini menyangka hipnosis itu hal yang negatif, lebih seringnya ya Aku potong dulu ya. Hipnosis itu yang ya benar. Tapi kan selama ini image-nya di masyarakat itu kan jelek ya. Dianggap untuk sarana untuk nipu orang lah gitu ya, atau mau melorotin semua hartanya lah gitu ya. Sebenarnya tidak. Jadi itu ibarat mata pisau ya. Bisa kalau mau ngupasin bawang bisa, untuk bunuh orang juga bisa. Jadi ketika untuk manfaatnya, jadi bisa digunakan sebagai proses terapi, namanya hipnoterapi. Nah, untuk sebuah proses persalinan atau yang berkaitan dengan dunia kebidanan namanya hypnobirthing. Fungsinya apa? Jadi berkaitan dengan pikiran bawah sadar itu ternyata kita menyimpan banyak sekali memori. Oh gitu. Yang jadinya itu menjadi mindset di pikiran bawah sadar kita. Nah, kita itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, pikiran itu sumbernya dari mindset itu tadi. Jadi kenapa bisa melahirkan itu sakit? Karena di mindset kita melahirkan itu sakit. Memang dari dulu kan selalu kita dicekokin ya, melahirkan itu sakit ya. Apalagi kalau nggak banyak drama-drama manjalitanya itu kayaknya kurang pas gitu kalau melahirkan. Jadi itu bisa terekam. Iya. Nah, kapan dia terekam? Saat gerbang bawah sadar kita kebuka. Pada saat gerbang, Mama ya, gerbang. Apa itu gerbang, Ma? Nah, ya, jadi pikiran bawah sadar itu ada kayak portalnya gitu ya. Jadi ketika itu dibuka, nah itu bawah sadar kita itu langsung memberikan sinyal apa gitu ya. Nah, biasanya pada saat emosi kita lagi intens, terus biasanya sih ya pada saat bayi, di mana critical areanya atau pikiran logisnya nggak terlalu aktif, itu gerbang bawah sadar terbuka. Jadi cepat sekali dia menangkap sugesti, ya program. Nah, kalau pada saat masih bayi, contohnya kita lahir dalam keadaan traumatis. Nah, kadang-kadang ada suatu tindakan-tindakan yang tidak perlu, di mana bayi itu bisa melakukannya sendiri, bermanuver sendiri, tapi kita mengkontaminasinya dengan tindakan-tindakan ya gitu ya, tarik menarik, dorong kan sering itu dorong dari atas perut itu ya, sebenarnya itu kan nggak boleh. Jadi itu jadi simpenan gitu. Nah iya, itu jadi mindset gitu ya, terekam di bawah sadarnya. Lalu nanti sampai besar itu mempengaruhi karakteristiknya. Berarti gini, kalau kita melahirkan normal, ternyata dalam persalinan normal yang lalu kita itu mengalami banyak trauma. Itu ada pengaruhnya sama si bayi? Bayi, ada pengaruh banget. Tapi dia masih bayi loh. Bayi itu kan nggak ngerti istilahnya. Gimana dia bisa, efeknya itu kita lihat di masa yang akan datang. Oke. Jadi waktu dulu juga saya nggak ngeh tentang itu lah ya. Setelah kena batunya di persalinan saya anak pertama, terus lalu belajar tentang hypnobirthing setelahnya. Ini baru mulai flashback ke belakang. Wah, bagaimana tentang persalinan saya dulu. Jadi waktu saya lahiran itu susah, sampai babynya harus divakum gitu ya. Vakum tahu ya Mak ya. Sedot gitu. Tonton video Mama berikutnya ya. Jadi divakum. Dan ternyata itu membuahkan trauma buat bayinya. Jadi bayi saya itu anak saya ya tepatnya ya. Kalau bayi kan waktu lahir, saat dia udah makin besar sekolah itu kepalanya nggak bisa disentuh. Sakit ya, memang sakit ya, kita udah bisa bayangin sakit banget. Dan itu bukan pada saat dia baru kena vakum, tapi itu sudah sampai dia usianya sekolah. Jadi reaksinya gimana kalau kita pegang kepala? Itu nggak pernah nyaman kalau dipegang kepala. Gitu. Satu. Terus
kebetulan sekolahnya itu di sekolah muslim ya, harus pakai kopiah gitu kan. Iya. Itu nggak pernah nyaman dengan kopiahnya, bolak-balik hilang. Kalau kata orang kalau lalap hilang. Lalap hilang. Padahal mungkin hilangin kali ya. Karena apa? Nggak nyaman dengan topi di kepala. Nah, jadi saya pikir itu hal yang biasa, tapi begitu tahu, begitu belajar tentang hypnobirthing, ternyata ada kaitannya waktu dia lahir itu. Gitu. Nah, kemudian karakteristik dia yang kalau saya bilang sih nakalnya itu over dibandingkan anak-anak kecil biasanya. Ternyata adalah sumber dari waktu dia lahir kan nggak segera nangis, tapi itu dipukulin. Nah, dipukulin. Jadi dia itu sebenarnya nggak boleh juga. Nggak boleh. Diangkat kakinya ke atas, kepalanya di bawah, ditepuk-tepuk. Kok aku sedih ya dengernya. Berarti dia sebenarnya dalam hati udah ngerasain gitu, udah ngerasain kekerasan gitu. Jadi waktu itu kita nganggapnya itu hal yang biasa, tapi ternyata begitu saya punya kesempatan belajar untuk hypnobirthing, terus saya coba terapi, saya lakukan hipnoterapi ke anak saya, ya. Kebetulan saya bisa terapi ke anak saya tuh karena memang ya ada kedekatan batin lah ya. Tapi kalau ke anak orang lain sementara dia nggak paham tentang kata-kata panduan hipnoterapi, ini agak sulit. Jadi biasanya butuh 11 tahun ke atas baru bisa diterapi. Nah, jadi waktu saya terapi itu beliau cerita, saya cerita. Si anak umur berapa, Mak? Umur 7 tahun waktu itu. 7 tahun udah bisa cerita. Udah bisa cerita. Dalam kondisi terhipnosis. Ya, jadi ceritanya. Waktu itu saya tanya gimana rasanya waktu mama lahirkan gitu ya. Dia bilang sakit. Oh gitu. Saya tadinya tuh 7 tahun, Mak. 7 tahun. Tadinya tuh saya sebel kalau lihat tingkahnya gitu ya. Tapi begitu saya hipnosis dia, saya hipnoterapi dia, saya bongkar bawah sadarnya, gitu ya. Terus tanya gimana rasanya waktu saya lahirkan, dia bilang sakit. Terus dia tunjukin mana yang sakit gitu ya, di sini pada saat disuction, disedot lendirnya. Terus di bagian-bagian yang dipukulin tadi itu. Oh, kok aku jadi merinding ya? Ini swear beneran, sumpah gitu ya, karena memang kejadian sendiri. Nah, dari situ saya mulai wah ternyata bukan hanya anak saya mengalaminya, tapi bahkan di tangan saya ini banyak bayi-bayi yang lewat yang sudah saya pukulin. Saya tarik-tarik, saya dorong-dorong. Nah, mulai dari situlah awal pertobatan. Bukan mama aja. Aku mah udah 20 tahun juga jadi bidan, Mak. Gitu juga kelakuanku, Mak. Ya, karena memang dulu yang belum paham ya. Iya benar. Yang kita adopsi pembelajarannya seperti itu gitu kan ya. Dan saya paham banyak tenaga kesehatan yang juga masih melakukannya karena belum paham tentang itu. Jadi saya udah kejedot baru tahu. Dan itu sebenarnya luar biasa sekali ya, anak 7 tahun dia bisa merekam apa yang dia rasakan waktu lahiran gitu. Ini kayaknya sesuatu yang di luar nalar, tapi ini bisa dijelaskan sebenarnya secara ilmiah ya. Iya. Jadi bawah sadar itu memang memorinya unlimited, jadi bisa flashback sampai bahkan dia di dalam kandungan. Jadi ternyata bukan anak saya aja, saya makin terpanggil nih untuk belajar. Makin banyak ini juga ada kelasnya ya, kelas workshopnya. Sampai kelibet. Ada kelas workshopnya, nanti mama bisa searching lah. Oh gitu. Jadi semakin terpanggil untuk nyari bener nggak sih ini yang saya dapetin gitu ya. Jadi kebetulan banyak yang pengen terapi dan ada kaitannya. Di salah satu ada klien saya, kebetulan mahasiswa saya juga. Jadi dia itu sering pusing-pusing kepalanya. Udah dewasa? Udah dewasa. Itu kelas tingkat 3 semester 6 lah ya, semester 6 akademi kebidanan waktu itu. Jadi dia katanya kalau udah pusing itu kerasa kepalanya tuh kayak pengen dijedotkan gitu ya. Nah jadi dia tanya apa nih Bu gitu. Saya bilang scanning dulu lah. Aduh saya takut Bu nanti kalau scanning ada macam-macam. Kira-kira ada tumor otak gitu. Jadi saya pengen terapi aja. Nah, waktu saya terapi, saya flashback namanya tunggu ya apa ya? Tunggu lupa ya. Tunggu. Nanti mama jelasin deh deskripsi ya kalau udah ingat. Nah, jadi dia flashback ke belakang. Kenapa dia bisa pusing? Ternyata waktu kelas 2 SMA dia punya kebiasaan malas makan. Jadi saya cari tahu kenapa bisa malas makan, nggak dapat di situ. Ternyata mundurin ke belakang lagi. Atau dia gendut kali ya? Mohon maaf ya, biasa anak-anak SMA kan pengen slim gitu, enggak ya? Enggak. Jadi saya flashback lagi ke belakang.
ternyata dapat kebiasaan malas makan itu saat di dalam kandungan. Nah, Penting nih Mak ya, ini mama-mama yang lagi hamil nih denger nih. jadi waktu dia di dalam kandungan, saya tanya nih, gimana rasanya di dalam kandungan? Hampir rata. Jadi anak tingkat 3 kuliah nih semester 6 ini bisa digali lagi waktu pengalaman dia di dalam kandungan gitu ceritanya. Benar. Wah, luar biasa. Jadi dianya itu saya tanyain gimana rasanya di dalam kandungan. Hampir rata. Biasanya kalau yang di terapi terus diungkit memorinya ke belakang lagi ya, itu cerita tentang di dalam kandungan itu nyaman. Hampir rata. Tapi kali ini tidak. Jadi waktu itu saya tanya kenapa, apa yang dirasakan gitu ya. Dia bilang sakit. Di dalam kandungan biasanya enak, kenapa dia bilang sakit gitu ya. Apanya yang sakit? Perut saya. Jadi Mama-mama yang kenapa kok bisa nggak sakit hamil perutnya nih. gitu kan? Ternyata mama saya nggak makan. Tuh, mama yang malas makan ya, yang hamil malas makan. Iya. Kadang-kadang kan banyak mama hamil malas Benar, makan ya. benar. Nah, itu pesan pentingnya. Jadi Iya. ketika ibunya malas makan, si anak belajar dari situ. Jadi dia mengadopsi malas makannya itu dari situ. Oke. Nah, jadi maka berpengaruh sekali karakteristik saat ibunya lagi hamil terhadap karakter si anak nanti kalau udah dilahirkan gitu. Aduh, segini aja deh infonya ya. Serius lagi speechless gitu Iya, luar biasa ya. Mama Nandi aja sebenarnya nggak terlalu mendalami tentang hypnobirthing ya, tapi tahu paling kulit-kulit tipis-tipisnya aja. Tapi kalau misalnya kamu yang mau belajar lagi nih, atau kamu bidan-bidan ataupun tenaga kesehatan yang pengen ikut hypnobirthing, Mak Eka ini juga ada kelasnya. Kenapa berapa tahun sekali dibuat Mak Eka? Sebenarnya biasanya sih sering, tapi karena setelah Situasi ya. situasi dan pandemi ini kita harus ya boleh Nanti banget. coba searching aja lah ya. Nah, kalau untuk mama-mama sekalian ya, kalau mau melahirkan nyaman bisa ke bidan Eka. Terus nanti perawatannya ke sekolah. sih Tetap harus tetep dong. Jadi sekolah mama itu kan pusat perawatan ibu dan bayi, kita ke rumah mama. Tuh, apalagi kurangnya coba. Iya, benar ya. Mama udah tinggal aja di rumah. Sudah Nanti kita dimanjain yang. banget sama sekolah mama. Oke, terima kasih Mak Eka. Terima kasih juga Terima kasih sama juga ya. semua ya. Kita ketemu lagi di informasi yang bermanfaat berikutnya.